Tes 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 cek sound 1 2 3 dicoba. Hai, lagi bersama Ruang Informasi, ruang dimana info seputar cryptocurrency terkini. Buat kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selanjutnya. Oke kawan-kawanku semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya kawan-kawanku. Oke, untuk berita yang pertama kita akan cek harga dari Pi Network saat ini juga ya kawan-kawan. Kita langsung masuk ke dalam bursanya, atau kalian bisa cek di Google ya. Untuk harga Pi Network saat ini semakin menurun. Harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp11.868. Oke kawan-kawan, ini merupakan candle dari Pi Network. Tunggu sebentar. Oke, dalam candle ini atau dalam apa ini namanya, dalam jam 5 sore tadi ya, tanggal 29 Mei 2025, Pi Network mengalami penurunan yang sangat signifikan ya kawan-kawanku semua. Jadi di sini untuk jam 6-nya dia membentuk area support dan kawan-kawanku semua bisa kalian lihat ya. Untuk jam 7 dan jam 8 itu membentuk area resisten ya kawan-kawan. Kemudian ini grafiknya turun lagi untuk di jam 10. Jam 10 dan juga jam 9 ya. Jam 9 dan juga jam 10 itu membentuk area support baru ya kawan-kawan. Dan untuk jam selanjutnya yaitu di jam 11 tadi. Jam 11 dia turun lagi di jam 12. Ini momen sangat langka ya kawan-kawan. Karena di sini adalah dari jam 7 dari jam 5 ya maksudnya. Sorry. Untuk dari jam 5 sampai jam 12 tanggal 30 Mei atau tadi malam ya kawan-kawanku semua, di sini muncul sebuah trend sideways kawan-kawan, yang artinya itu sebuah penjualan dan juga penawaran atau permintaan itu masih stabil kawan-kawan. Dan di sini untuk jam 12-nya jumlah pembelian itu meningkat dan menabrak atau menembus area resisten dari jam 11 kawan-kawan semua. Dan ini nantinya untuk kalian semua yang mau melakukan open buy untuk Pi Network, boleh kalian lakukan saat ini juga ya kawan-kawan. Karena ini sudah menembus untuk titik daripada resisten Pi Network terbaru kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu merupakan penjelasan untuk grafik dari Pi Network saat ini ya kawan-kawanku semua. Kita lanjut mengenai informasi Pi Network terbaru. Oke kawan-kawan, untuk informasi dari video saya yang sebelumnya ya kawan-kawan, itu mengenai dompet Pi Network yang tidak bisa diakses. Dan itu ternyata di dalam sebuah dompet wallet Pi Network itu terdapat migrasi yang kedua ya kawan-kawan untuk Pi Network sendiri ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum melakukan migrasi kedua, segera lakukan. Ini saya beri contoh ya kawan-kawan. Oke, jadi di sini mana ini? Daftar periksa mainnet. Yang ketiga, konfirmasi dompet Pi Anda selesai ya kawan-kawanku semua. Jadi ini merupakan tampilan terbaru atau tampilan yang sudah melakukan migrasi kedua. Oke kawan-kawanku semuanya, jadi untuk tadi merupakan akun gua maksudnya. Akun gua yang pertama, akun saya yang pertama. Dan tadi untuk tampilan dari mainnetnya sendiri itu udah berada di mainnet yang kedua ya.
atau migrasi yang kedua. Sorry kawan-kawan, ini merupakan second akun. Dan kita lihat, kita pencet daftar periksa mainnet ya kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan ini yang belum melakukan konfirmasi dompet Pi Anda, atau yang dari tadi pagi mengeluh mengenai dompet Pi Network yang tidak bisa diakses ya, itu ternyata terdapat sebuah migrasi kedua kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan segera lakukan untuk yang kedua ya. Oke lah kawan-kawan, itu merupakan informasi kenapa Pi Network untuk tadi pagi dompetnya tidak bisa diakses ya kawan-kawan, karena terdapat migrasi kedua kawan-kawan. Oke, jadi kita lanjut untuk berita mengenai perkembangan dari Pi Network sendiri ya kawan-kawan. Kita langsung buka ke X ya. Tunggu sebentar, ini maaf, ini agak muter-muter ya sinyalnya kalau pagi-pagi kayak gini ya. Oke, buat kawan-kawanku semua, kalian juga boleh follow akun dari X Ruang Informasi ya kawan-kawan. Oke, kita lihat ini dia. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Untuk pemberitahuan mengenai migrasi yang kedua datang atau diposting langsung dari sang pencipta Pi Network sendiri ya, yaitu Dr. Nicholas Kokalis, yang mengatakan migrasi kedua jaringan Pi telah dimulai. Jalan menuju mainnet sudah terbuka. Apakah Anda siap untuk memindahkan Pi Anda? Ini berikut merupakan langkah-langkah untuk migrasi kedua dari Pi Network ya kawan-kawan. Untuk yang pertama, kalian boleh masukkan KYC atau apa itu, kirim KYC Anda ya kawan-kawan. Kirim KYC Anda. Untuk Pi Network sendiri saat ini bisa dilakukan dua cara ya, lewat Pi Network atau KYC lewat Bangsa ya kawan-kawan. Oke, dan untuk yang kedua, data kalian itu akan dicek oleh pihak dari Pi Network sendiri ya kawan-kawanku semua. Lengkapi daftar periksa, amankan dompet Anda, pengaturan pengujian, dan lainnya. Untuk yang ketiga, gambar yang ketiga, inisiasi untuk mentransfer. Setujui Pi Anda untuk mainnet. Jadi Pi Anda itu nanti harus disetujui ya kawan-kawan, agar bisa mainnet ya. Oke, untuk yang keempat yaitu migrasi ke mainnet. Migrasi ke mainnet, jadikan Pi Anda live dan dapat digunakan. Ini adalah kunci Anda untuk menggunakan Bitcoin dalam ekonomi terdesentralisasi yang sebenarnya. Membeli barang dan jasa, gunakan di apps bertenaga Pi, terlibat dalam inovasi Web3, butuh panduan atau pembaruan, bergabunglah dengan Telegram jaringan Pi resmi. Oke kawan-kawan, itu merupakan berita yang disampaikan dari Dr. Nicholas Kokalis mengenai migrasi Pi Network yang kedua ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum itu, mengenai migrasi yang kedua ini gimana tanggapan kawan-kawanku semuanya? Jadi ini Pi Network sudah hampir mencapai puncaknya ya kawan-kawan. Ini merupakan harapan yang kita tunggu-tunggu ya kawan-kawan. Oke, berita selanjutnya datang lagi dari Dr. Nicholas Kokalis ya. Jaringan Pi bukan sekedar proyek. Ini adalah pesawat luar angkasa. Bagaimana dengan para pionir? Mereka bukan hanya pengguna. Mereka adalah astronot. Mereka naik lebih awal. Mereka membangun dengan tenang. Mereka lebih percaya pada mempertaruhkan daripada mengguncangkan ya kawan-kawan. Jadi untuk Jadi untuk para pionir ini, kalian semua harus percaya dan kita akan mempertaruhkan daripada para skeptis ya, yang selalu mengguncang sana sini berita-berita mengenai Pi Network yang katanya Pi Network bla 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 bla. Jangan dengarkan mereka ya kawan-kawanku semua. Mereka naik lebih awal. Mereka membangun dengan tenang. Oke, ini kita lanjut ya. Tidak ada rasa takut ketinggalan atau FOMO. Tidak ada janji Pi mudah. Hanya satu perjalanan. Ciptakan nilai bersama-sama, selangkah demi selangkah. Bergabunglah dengan kru
pesawat luar angkasa Pi Network sedang bergerak. Itu ya kawan-kawan yang dikatakan oleh sang pencipta, yaitu Dr. Nicholas Kokalesya. Jadi dari postingan ini kalian bisa lihat sendiri ya kawan-kawan, atau para pionir semuanya yang sudah nonton dan sudah hadir dan juga sudah menambang untuk Pi Network. Kalian harus tetap semangat ya kawan-kawan, karena Pi Network akan meluncur menuju titik atau menuju harga yang tak terbatas atau menuju harga yang tak ternilai kawan-kawan. Oke, kita lanjut untuk beritanya. Ini dari Dimas Nawawi ya kawan-kawan semua. Untuk postingan saya yang kemarin atau video saya yang sebelumnya itu membahas mengenai Pi Network mempunyai nilai ganda kawan-kawan. Kita lihat untuk kelanjutan beritanya. Bahkan analisis hebat pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika mereka tidak melihat data X, Dox, Tesla. Data tidak akan berbohong. Bayar dengan Pi. Semuanya telah dipersiapkan sejak lama. Hanya menunggu waktu yang tepat. Silakan periksa 2 dompet testnet berikut. Oke kawan-kawan, kita lanjut cek aja ya. Ini merupakan contoh atau gambaran ya kawan-kawan. Jadi dalam postingan Dimas Nawawi ini dia mengatakan bahwa bayar bisa dengan Pi ya kawan-kawan. Jadi ini ada hubungannya ya. Hubungannya dengan postingan tadi. Untuk migrasi yang kedua ini kalian harus bersiap-siap ya kawan-kawan, karena yang dimaksud Dr. Nicholas tadi, yang dimaksud gambaran roket Pi akan meroket, itu merupakan, ini kalau pendapat saya ya kawan-kawan, itu nantinya di apps akan terbuka ya kawan-kawanku semuanya, karena semuanya itu sudah jelas, sudah nyata kawan-kawan. Oke, kita lanjut saja untuk postingan Dimas Nawawi yang kedua ya. Saya baru saja berdiskusi santai di telepon dengan salah satu sahabat saya, Bapak Louis Ridwan. Beliau adalah direktur operasional salah satu platform pendukung GCV terbesar di Indonesia, Indo Pi Net Mart. Penegasan Bapak Louis, Indo Pi Net Mart hanya menerima transaksi Pi yang berasal dari kontribusi atau penambangan, tidak menerima Pi dari bursa. Oke. Jadi di sini itu Indo Pi Net Mart itu dia hanya menerima transaksi Pi yang berasal dari mining kita atau hasil penambangan kita ya kawan-kawan. Nah, ini merupakan hubungan bahwa Pi sebenarnya memang mempunyai nilai ganda ya kawan-kawan. Jadi untuk Jadi untuk Indo Pi Net Mart ini dia itu hanya bisa diperjualbelikan atau dia itu hanya bisa digunakan untuk sang penambang ya kawan-kawanku semua. Itu kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Pi akan menerapkan nilai ganda tuh, GCV dan harga bursa Pi. Pi Network SDK atau Software Development Kit dan API antarmuka pemrograman aplikasi akan mendeteksi dan membedakan Pi dari kontribusi dan non-kontribusi. Indo Pi Net Mart merupakan platform pendukung GCV yang hanya menjalankan bisnis real estate dengan harga jual rumah mulai 0,35 Pi atau nilai GCV kawan-kawan. Suatu kebanggaan bagi Indonesia dengan hadirnya Indo Pi Net Mart. Pionir, jika seorang direktur operasi platform telah mengonfirmasi bahwa Pi akan memiliki nilai ganda, apakah Anda masih tidak mempercayainya? Bagi para skeptis, apakah kamu atau kalian para skeptis masih tidak percaya atau menganggap kita sebagai pionir itu halu dengan harga GCV? Pastikan kalian menyesal saat ini. Para pionir, kali ini kita akan menang. Oke, lanjut mengenai proses jual belinya atau proses dari Pi Mart tadi ya, Indo Pi Mart ya.
Ini sebuah berita yang sangat-sangat spektakuler menurut saya ya kawan-kawanku. Berikut cara sistem kontrak cerdas mendeteksi PI Anda sebelum melakukan transaksi pembayaran di ekosistem utama jaringan PI atau DApps. Untuk gambar yang pertama ini ya kawan-kawan. Ini gambar yang pertama sebelah kiri, gambar kedua, terus ketiga yang bawah, keempat yang pojok kiri bawah ya. Oke, langsung saja kita bacakan. Untuk gambar yang pertama, saat Anda menekan tombol pembayaran, sistem akan menampilkan nilai PI internal atau kontribusi dan nilai PI eksternal atau non-kontribusi. Sangat mungkin bahwa dalam fase jaringan terbuka global, Siti akan memperbarui dompet PI kita dengan dua tampilan saldo, yaitu saldo kontribusi atau ditandai dengan lencana kemurnian PI dan saldo non-kontribusi. Gambar yang kedua tadi yang sebelah kanan, apapun tombol yang Anda pilih, baik internal maupun eksternal, sistem akan mengarahkan Anda ke API antarmuka pemrograman aplikasi masing-masing. Untuk gambar yang ketiga yang pojok bawah kanan tadi ya kawan-kawan, jika Anda menekan tombol PI internal, maka secara otomatis akan ditampilkan nilai 314159 US dollar. Jika Anda menekan tombol PI eksternal, kalau yang internal itu adalah hasil dari penambangan kita, kalau yang eksternal itu hasil dari pembelian di bursa ya kawan-kawan. Maka harga PI eksternal akan ditampilkan secara real time. Sumber pembayaran Anda misalnya PI dari OKX. Jadi misal Anda itu belinya dari OKX, nanti untuk di aplikasi tadi PMart itu nanti dia mengikuti ya harganya ya. Untuk harga secara real time ya kawan-kawan. Sebelum Anda menekan tombol bayar. Oke, jadi nanti itu sebelum Anda menekan tombol bayar itu diperlihatkan jika Anda dari eksternal ya atau dari bursa pembelian, itu nanti akan ditampilkan untuk harga-harga dari Pi Network secara real time, atau saat itu juga nanti Pi Network harganya berapa itu akan terlihat ya. Untuk gambar yang keempat, untuk PI dari hasil kontribusi ditampilkan di layar ponsel Anda adalah api.minepi.com sebelum Anda menekan tombol bayar. Sederhananya seperti Anda memilih barang dan menekan tombol opsi bayar penuh atau COD pada saat pengiriman di berbagai platform belanja daring di negara Anda. Tuan Lois Ridwan, Direktur Operasional Platform Indo Pinetmart Indonesia, mengatakan, kami telah melakukan beberapa pengujian transaksi offline dan PSDK secara menakjubkan mampu mendeteksi dari mana PI Anda berasal. Sekali lagi saya tegaskan, PI di bursa adalah PI asli, legal dan resmi untuk bertransaksi. PI di bursa tidak memenuhi atribut sebagai mata uang atau uang. Silakan beli PI di bursa jika Anda mampu membelinya. Nilai ganda PI terdengar aneh bagi para pionir biasa, tetapi tidak mengejutkan bagi mereka yang memahami teknologi jaringan PI di balik layar. Jadilah pionir yang cerdas. Anda saja menjadi pionir saat ini, kalian sudah termasuk cerdas. Yang penting Anda tidak menjadi skeptis. Skeptis untuk Pi Network yang selalu mencaci maki dan mengatakan bahwa kita para pionir itu halu. Dan sekarang kalian lihat sendiri kan, buat para skeptis di luar sana, kalian dengarlah bahwa dulu cacian-cacian yang Anda berikan dan mengatakan kita itu halu, sekarang sudah mulai terbukti. Oke, buat kawan-kawanku semua, semangat dan tetap semangat. Pokoknya untuk Pi Network kita doakan saja mengalami perubahan yang signifikan, karena mungkin Pi Network sendiri itu pergerakannya itu cukup lama ya kawan-kawanku semua. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu 10 koin Pi Network dapat menghidupi
kita, kawan-kawanku. Oke, kawan-kawan, bagaimana tanggapan Anda mengenai informasi yang saya berikan hari ini? Boleh kalian komen di kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi pamit undur diri. Salam petir.